di sebuah desa kecil yang damai, dikelilingi sawah hijau dan perbukitan yang menenangkan, hiduplah seorang gadis bernama Lira. Ia dikenal sebagai penenun termuda di desanya. Meski usianya masih belia, tangan mungilnya sangat lincah, hatinya lembut, dan imajinasinya tak terbatas. Ia mampu menenun kain-kain dengan motif yang begitu hidup, mulai dari kupu-kupu yang seolah terbang, bintang-bintang yang berkelip, hingga bunga-bunga yang tampak mekar di atas benang. Namun, di balik semua kehebatannya, Lira menyimpan satu mimpi besar yang belum pernah terwujud. Ia ingin sekali menenun sesuatu yang belum pernah dibuat oleh siapapun sebelumnya, yaitu kain pelangi. Bukan pelangi biasa, tapi kain yang selembut hembusan angin, dengan warna-warni secerah langit setelah hujan reda, dan berkilau indah, seperti mimpi yang menjadi nyata. Setiap pagi, dengan penuh harap, Lira akan duduk di dekat jendela rumahnya. Matanya tak pernah lepas dari lengkung pelangi yang terkadang muncul di kejauhan. Pemandangan itu memberinya semangat untuk terus berlatih. Namun, setiap kali ia mencoba warna-warni yang dihasilkan di atas kainnya, selalu terlihat kusam dan tak seindah aslinya. Meski begitu, ia tak pernah menyerah. Suatu hari nanti, gumamnya pada diri sendiri, "Aku pasti bisa menenunnya." Pada suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang menyinari desa, Lira dikejutkan oleh ketukan lembut di pintu rumahnya. Dengan sedikit rasa penasaran, ia membuka pintu. Di hadapannya, berdiri seekor burung kecil berwarna perak, yang tubuhnya berkilau, seperti jutaan bintang. Burung itu menatapnya dengan mata yang bijaksana. "Lira," kata burung itu dengan suara yang terdengar seperti alunan musik lembut. "Aku adalah burung bulan. Aku datang ke sini karena mendengar bisikan hatimu yang tulus dan melihat mimpimu yang begitu besar. Jika kau benar-benar ingin menenun pelangi yang sesungguhnya, ikutlah denganku." Walaupun hatinya berdebar karena sedikit takut, keberanian Lira lebih besar. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk mengikuti burung perak itu. Mereka terbang menembus malam, menuju ke kedalaman hutan yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Di tengah hutan yang sunyi, mereka tiba di sebuah tempat yang ajaib. Di sana, berdiri sebuah pohon raksasa yang batangnya memancarkan cahaya lembut. Di bawah pohon itu, duduk seorang wanita tua dengan jubah putih bersih. Rambutnya yang panjang terurai, berkilauan seperti cahaya matahari pagi. "Aku adalah penjaga warna," ujar wanita tua itu dengan senyum ramah. "Pelangi sejati tidak bisa dibuat dari benang biasa, Lira. Untuk menenunnya, kau harus terlebih dahulu mengumpulkan 7 cahaya warna langsung dari alam." Mata Lira berbinar penuh harap. "Di mana aku bisa menemukan cahaya-cahaya itu?" tanyanya dengan antusias. Wanita tua itu tersenyum lagi. Senyumnya terasa hangat dan menenangkan. "Mengumpulkannya memang tidak mudah. Kau harus melakukan perjalanan yang panjang. Tapi aku yakin kau bisa, karena kau memiliki hati yang bersih dan penuh kebaikan." Maka, dimulailah perjalanan Lira untuk mengumpulkan 7 cahaya warna. Petualangan pertamanya membawanya ke sebuah gunung kecil yang tanahnya terasa hangat di bawah kakinya. Di sana, ia mendengar suara tangisan. Ternyata, seekor rubah merah kecil sedang ketakutan karena jalannya terhalang oleh sebuah batu besar yang tak bisa ia lewati. Tanpa pikir panjang, Lira menggunakan seluruh tenaganya untuk menolong rubah itu, mendorong batu besar itu hingga menyingkir dari jalan. Sebagai ucapan terima kasih, gunung itu seakan tersenyum. Dan dari puncaknya, muncullah cahaya merah lembut yang melayang turun dan mendarat di telapak tangan Lira. Selanjutnya, saat senja tiba dan langit mulai berubah warna, Lira duduk di puncak bukit, mengagumi keindahan matahari terbenam. Matahari yang hendak pamit seolah berbicara kepadanya. "Kau telah berjalan jauh dengan hati yang baik, Lira. Ini adalah hadiahku untukmu." Dari ufuk barat, seberkas cahaya jingga yang hangat turun perlahan, lalu masuk ke dalam kantong kecil yang ia bawa. Perjalanannya berlanjut ke sebuah padang bunga yang luas. Di sana, ia melihat seekor kupu-kupu bersayap emas terperangkap di jaring laba-laba. Dengan sangat hati-hati,
Agar tidak merusak sayapnya yang rapuh, Lira melepaskan kupu-kupu itu. Merasa bebas, kupu-kupu itu terbang mengitarinya dengan gembira, meninggalkan jejak serbuk cahaya kuning yang berkilauan, memancarkan keceriaan yang murni. Di tengah hutan lebat, Lira menemukan sebuah pohon tua yang batangnya hampir tumbang diterpa angin kencang. Ia segera memeluk batang pohon itu, menahannya dengan sekuat tenaga hingga angin reda, dan akarnya kembali mencengkeram tanah dengan kuat. Sebagai balasannya, seluruh hutan seolah bernapas lega dan menghembuskan cahaya hijau yang segar dan menenangkan ke arah Lira. Lira kemudian tiba di tepi sebuah danau yang airnya biru jernih. Ia melihat seekor ikan kecil terdampar di atas batu megap-megap, kehabisan napas. Dengan cepat, Lira mengambil ikan itu dan mengembalikannya ke dalam air. Seketika, danau itu berkilau indah, seolah menangis bahagia, lalu memberikan seberkas cahaya biru bening, seindah kebahagiaan yang menenangkan jiwa. Ketika malam kembali tiba, Lira merasa lelah dan tersesat di tengah kegelapan. Rasa takut mulai menyelimutinya. Namun, langit malam yang gelap pekat seakan merasakan ketakutannya. Dari atas, turunlah cahaya nila yang dalam, seolah berkata, "Jangan takut, aku akan menemanimu dalam gelap." Cahaya itu kemudian masuk dengan lembut ke dalam tas kecilnya. Akhirnya, saat ia merasa hampir putus asa, Lira menengadah ke langit. Tepat pada saat itu, ia melihat sebuah bintang jatuh melintas dengan cepat. Dengan sepenuh hati, ia memejamkan mata dan mengucapkan satu harapan. "Semoga aku bisa membawa keindahan ini untuk seluruh dunia." Bintang jatuh itu seakan mendengar doanya dan melepaskan cahaya ungu lembut, warna dari sebuah harapan yang tulus. Setelah berhasil mengumpulkan ketujuh cahaya warna, Lira kembali ke tempat pohon bercahaya. Wanita tua sang penjaga warna sudah menunggunya di sana. "Lira," kata wanita itu dengan bangga, "kau berhasil menyelesaikan perjalanan ini. Bukan karena kekuatan fisikmu, tapi karena hatimu yang selalu tulus, menolong setiap makhluk yang kau temui." Dengan sentuhan ajaibnya, wanita tua itu mengubah benang tenun biasa milik Lira menjadi untaian cahaya warna-warni yang berkilauan. Tangan Lira bergetar karena semangat dan haru. Ia pun mulai menenun. Setiap gerakan tangannya membuat cahaya itu meluncur dengan indah, saling menyatu, menari, dan berkilau. Hingga akhirnya, sebuah karya agung tercipta. Kain pelangi pertama di dunia telah selesai ditenun. Kain itu terasa begitu lembut, hangat saat disentuh, dan memancarkan cahayanya sendiri, persis seperti pelangi sungguhan di langit setelah hujan. Lira membawa pulang kain ajaib itu ke desanya. Ketika para penduduk desa melihat keindahannya, mereka semua terpesona dan tak bisa berkata-kata. Keindahan kain itu sungguh di luar bayangan mereka. "Kain ini bukan hanya indah," kata Lira dengan senyum tulus, "tapi kain ini dibuat dari kebaikan. Setiap warnanya lahir dari sebuah tindakan menolong yang tulus." Sejak hari itu, Lira mendapat julukan baru, gadis penenun pelangi. Kain ciptaannya menjadi simbol harapan, kebaikan, dan bukti bahwa keajaiban bisa lahir dari hati yang bersih. Dan konon, setiap kali hujan reda dan pelangi muncul di langit, penduduk desa percaya bahwa itu adalah cara Allah memeluk Lira, gadis kecil yang hatinya mampu menenun cahaya.